Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik berkaitan dengan materi pecahan. Nah, soal kali ini adalah hasil dari 1 dikurang 1/2 kali 1 kurang 1/3 kali 1 kurang 1/4 dan seterusnya sampai dengan 1 kurang 1/2024. Jadi, ini dia jalan dari 2 sampai dengan 2024. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata tentu ini sangat sulit ya. Tetapi satu hal yang harus Anda pastikan bahwa soal CPNS itu pasti bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 menit. Nah, untuk mengerjakan soal ini agar bisa lebih cepat, perhatikan trik seperti ini. Jadi kita lihat yang part ini dulu ya. 1 dikurang 1/2. Jadi 1 itu kita bisa tuliskan supaya sama penyebutnya, ini sama saja dengan 2/2. Begitu pula seterusnya, sehingga kalau ini saya tuliskan berarti saya tuliskan 2/2 dikurang dengan 1/2. Hasilnya adalah 1/2 gitu ya. Kemudian untuk yang ini berarti 3/3 dikurang dengan 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Dan seterusnya. Nah, kalau begitu kita menemukan sebuah pola, gitu ya. Kita menemukan sebuah pola. Polanya apa? Berarti ini, dan seterusnya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, saya bisa tuliskan berarti 1/2 kali 2/3 kali. Nah, kira-kira untuk ini apa? Untuk ini itu pasti dia adalah 3/4 kali titik-titik kali. Nah, lalu yang ini berapa? Yang ini itu adalah pasti hasilnya adalah 2023 diper dengan 2024. Nah, lalu setelah ini, gitu ya. Lalu setelah ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kalikan, gitu ya? Ini 1 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Ini kan cukup panjang. Caranya sebenarnya cukup mudah. Kita lihat. Ini, lihat. Ada 2, 2. Ini berulang ya. 3, 4 pasti ada lagi 5 seterusnya. Lalu di sini ya, ini pasti ada 2023 gitu ya. Ini pasti ada 2023. Sehingga ini sama ini habis. Sehingga kalau ini kita cancel semua berarti sisa apa? Sisa 1/2024. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah 1/2024. Dan jawaban yang tepat itu jatuh pada option B. Bismillah. Kembali lagi kita bahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soal kali ini spesifik pada soal yang berkaitan atau melibatkan pangkat atau eksponen. Nah, kita diminta mencari hasil dari 6 pangkat 10 tambah 6 pangkat 10 tambah 6 pangkat 10 dan seterusnya. Ini sebanyak berapa kali? Ada 6 kali ya. Kita diminta mencari hasilnya itu berapa. Nah, kalau kita menemukan kasus soal seperti ini sebenarnya boleh langsung seperti ini. Kita ingat saja sifat ini. Bahwa A tambah A itu sama dengan 3A. Nah, berarti yang ini kan ada 6 kali berulang. Nah, dengan demikian berarti saya bisa tuliskan ini menjadi 6 pangkat 10 ya, dikali dengan 6. Karena ada 6 kali 6 pangkat 10. Nah, sekarang dengan mengingat VT saya sebelumnya, yaitu ini ya, yang harus diingat bahwa A pangkat B kali ya. A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Nah, sehingga berarti ini saya bisa tuliskan menjadi 6 pangkat 10 gitu ya. Kali 6 pangkat 1. Berarti ini setara dengan 6 pangkat 10 ditambah 1. Atau sama dengan 6 pangkat 11. Sehingga jawaban yang tepat itu jatuh pada option D. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soal kali ini adalah jika 7% dari suatu bilangan, jadi suatu bilangan itu saya asumsikan sebagai X gitu ya, adalah 13, maka 21% dari bilangan itu adalah berapa? Nah, coba kita lihat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka caranya adalah kita ingat rumus tentang persen. Maka ini berarti X dikali gitu ya, dikali dengan 7% gitu aja ya, sama dengan 13. Lalu yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah X dikali
21% itu sama dengan berapa? Nah, ini yang akan kita coba cari. Kalau cara panjangnya gitu ya, cara panjangnya pasti yang akan kita lakukan adalah mencari nilai X terlebih dahulu, setelah itu kita substitusi ke sini. Itu cara panjang. Tetapi ada cara paling cepat. Ini kita lihat, ini itu antara 7% dengan 21% itu merupakan kelipatannya. Jadi ini 7% itu adalah 21% itu adalah 3 kali lipat dari 7%. Nah, kalau begitu berarti ini saya bisa tuliskan ya, X dikali dengan 21% itu setara dengan apa? Setara dengan 3 kali X dikali dengan 7%. Nah, X kali 7% itu sama dengan 13. Sehingga ini saya bisa tuliskan jadi 3 dikali dengan 13. 3 kali 13 hasilnya adalah 39. Itu. Sehingga pilihan yang tepat jatuh pada option B. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Soal kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nih, 1100 dikurang 120 ditambah dengan 175 dikurang dengan 199 dikurang dengan 174 ditambah dengan 119. Hasilnya berapa? Nah, kalau kita kerjakan satu persatu seperti ini, gitu ya, maka ini tentu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Triknya seperti ini. Triknya adalah kita kumpulkan angka-angka yang dekat. Ya, ini misalkan 1100 dengan 1099. Lalu 120 dengan 119. Lalu 175 dengan 174. Nah, sehingga kalau saya kumpulkan berarti 1100 gitu ya. Oke. Ini kurang 1099, berarti kurang 1099. Lalu saya ambil lagi min ya, atau kurang. Ini saya ambil 120 ya. 120 ditambah dengan 119. Lalu ini saya ambil berarti tambah 175 dikurang dengan 174 gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, kalau ini kita kelompok-kelompokkan, kita bisa lihat ya. Saya tunjukkan, kita bisa lihat hasilnya ada berapa. Ini 1100 itu hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini min ya, min. Jadi ini itu boleh kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini boleh saya tuliskan menjadi tambah dalam kurung min 120 gitu ya. Tambah 119 gitu ya. Nah, berarti ini itu sama dengan tambah gitu ya. Minus berapa? Min 120 ditambah dengan 119 hasilnya adalah min 1. Kemudian ditambah dengan, nah untuk hasil yang ini hasilnya adalah 175 dikurang 174 hasilnya adalah 1. Dengan demikian berarti ini habis ya. Berarti sisa 1. Sehingga jawaban yang tepat itu jatuh pada option A. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soal kali ini kita diminta mencari nilai dari 125 ditambah 45 pangkat 2 ditambah 125 dikurang dengan 45 pangkat 2 per dengan 125 kali 125 tambah 45 kali 45. Itu sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama adalah ingat pola ini. A tambah B pangkat 2 itu setara dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemudian untuk A kurang B pangkat 2 itu setara dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, sehingga kenapa kita menggunakan ini? Karena bilangan-bilangan yang ada di dalam soal ini adalah hanya terdiri dari dua bilangan, yaitu berapa? Bilangan yang pertama adalah 125, saya asumsikan sebagai A. Bilangan yang kedua adalah 45, saya asumsikan dengan B. Jadi pastikan gini, ketika bilangan yang ada di dalam soal itu hanya ada 2, maka boleh kita menggunakan pemisalan ini.
Sehingga untuk menyelesaikan soal ini tidak perlu kita menggunakan angka-angka ini. Kita cukup menggunakan pemisalan ini. Sehingga saya bisa selesaikan seperti ini. Berarti ini kan berarti saya bisa tuliskan yang atas itu adalah menjadi A, ya. Setelah kita misalkan, kita bisa cari seperti ini, berarti A tambah B pangkat 2, ya, ditambah dengan A kurang B pangkat 2 diper dengan. Nah, ini kan, ini A ya. Berarti ini A, ini A, ini B, ini B. Sama juga ini A, ini B, gitu ya. Sehingga berarti yang sana menjadi, ini A kali A, berarti menjadi A kuadrat. Ini B kali B, berarti ini tambah B kuadrat. Sehingga ini kita tinggal selesaikan. Ingat yang ini, ya. Kita mengingat yang ini, berarti untuk yang ini kita bisa cari A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat, gitu ya. Kemudian tambah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Diper dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, coba kita lihat. Ini habis ya, sama ini. Berarti sisa berapa? Sisa 2A kuadrat ditambah dengan 2B kuadrat. Diper dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan berapa? Oh, ini 2-nya boleh saya keluar dong, ya. Menjadi 2A kuadrat ditambah B kuadrat diper dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan, ini habis ya. Berarti sisa sama dengan 2. Sehingga optionnya adalah, jawaban yang tepat itu jatuh pada option A. Nah, teman-teman sekalian juga boleh meng-cross-check. Cross-checknya gini, boleh menggunakan kalkulator, Anda menggunakan angka-angka yang ada di sini, apakah hasilnya juga 2, ya. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, pada soal kali ini kita diminta mencari nilai dari min 3,14 dikali dengan 47 tambah 18 kali dengan 3,14 dikurang 171 kali 3,14 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang kita lakukan pertama adalah, karena ini ada 3,14 yang berulang sebanyak 3 kali, maka ini kita boleh menggunakan sifat distribusi, ya, atau kita mengelompokkan dulu deh. Kita kelompokkan seperti ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif, maka ini kita bisa lakukan seperti ini. Berarti ini kita bisa lakukan, kita keluarkan saja, yaitu 3,14, gitu ya. 3,14 dikeluarkan, berarti yang ini sisa berapa? Yang ini itu sisa min 47, gitu ya. Yang ini berarti plus 18. Yang ini berarti minus 171, seperti itu. Nah, lalu ini kita operasikan, kita cari hasil dari min 47 ditambah dengan 18 dikurang dengan 171. Nah, untuk mencari ini ya, tinggal kita kurangkan saja. Min 47, atau ini bisa kita cari, min 47 ditambah 18 itu hasilnya adalah min 29. Jadi, ini hasilnya min 29 gitu ya. Ini min 29. Lalu dikurang dengan min 171, berarti hasilnya adalah keseluruhannya itu adalah min 200. Sehingga berarti saya bisa tuliskan 3,14 dikali dengan minus 200 sama dengan, nah ini kan sudah mudah ya, ini sudah habis dengan ini, berarti 2 kali 4 itu hasilnya 8, 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 3 hasilnya 6. Karena ini minus, maka di sini minus. Sehingga jawaban yang tepat adalah min 628 atau option A. Bismillah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya membahas tentang rumus penting part 5. Rumus kali ini itu berkaitan dengan soal CPNS, khususnya pada soal cerita yang melibatkan aritmetika sosial. Nah, soalnya adalah tentang untung dan rugi. Nah, rumus pertama yang harus diingat adalah rumus untung. Untung itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli.
Kenapa formulanya seperti ini? Logikanya seperti ini. Kita mendapatkan untung ketika kita menjual lebih besar daripada harga belinya. Sehingga untung itu sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Lalu persentase untung. Persentase untung itu adalah banyaknya keuntungan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100. Lalu untuk rugi. Rugi itu rumusnya apa? Harga beli dikurangi dengan harga jual. Kenapa demikian? Kita menjual sesuatu itu dikatakan rugi ketika harga jualnya, gitu ya, ketika harga jualnya lebih rendah daripada harga beli, atau harga belinya lebih besar daripada harga jual, gitu. Itu maka dikatakan rugi. Kemudian persentase rugi adalah rugi diper dengan harga beli dikali dengan 100%. Contohnya seperti ini. Seorang pedagang menjual sepatu seharga 120.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Berapa harga belinya? Nah, tentu untuk menyelesaikan soal ini kita pasti akan menggunakan rumus ini, ya. Walaupun sebenarnya kalau rumus ini yang diketahui adalah apa? Yang akan kita cari adalah untung, sementara pada rumus soal ini yang akan kita cari adalah harga beli. Untuk pembahasannya bagaimana menyelesaikan soal bentuk seperti ini, insya Allah nanti saya akan jelaskan pada video saya selanjutnya. Pastikan ikuti terus channel saya. Terima kasih.